Ini Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan eh, tugas kelas yang berjudul Evaluasi Peningkatan Keandalan Suplai Tenaga Listrik menggunakan GFLO, yaitu Ground Fault Locator Online dengan metode BSC atau Balance Scorecard, studi kasus PLN WIT Banten. Kelompok satu ini anggotanya ada tiga. Yang pertama saya sendiri Budi Ari Buasri, lalu ada Manlahima Padaridi dan Muhammad Faris Lamaricar. Outline dari tugas kami kali ini yang pertama adalah abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan dasaran, serta daftar pustaka. Yang pertama adalah abstrak. Nah, PLN Unit Induk Banten berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan suplai yang andal dari sisi tegangan menengah 20 kV. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keandalan jaringan adalah dengan menurunkan durasi pemadaman akibat gangguan atau System Average Interruption Duration Index atau SID. Hal ini sangat berpengaruh kepada kinerja PLN dan juga dapat menekan kerugian akibat ENS atau Energy Not Served yang terjadi saat gangguan dengan percepatan recovery time saat terjadi gangguan dengan mengimplementasikan GFLO. Oleh karena itu dilakukan pengukuran peningkatan poin kinerja keandalan menggunakan GFLO dengan menggunakan metode BSC atau Balance Scorecard yang meliputi empat perspektif, yaitu perspektif pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lanjut, ini adalah pendahuluan latar belakangnya. Tantangan durasi pemadaman masih banyak jadi durasi yang mengakibatkan durasi pemadaman masih banyak terjadi gangguan dan mengakibatkan durasi pemadaman tinggi. Yang kedua menimbulkan dampak ekonomi yaitu penurunan penjualan energi listrik dan yang ketiga adalah citra negatif untuk perusahaan. Sedangkan solusi dengan mengimplementasikan GPLO yaitu GPLO meningkatkan efisiensi waktu pemadaman dengan menentukan lokasi gangguan sehingga lokalisir gangguan dapat langsung ditentukan dan waktu pemadaman hanya sebentar. Teknologi GPLO tidak membutuhkan investasi yang besar sehingga efisien dari segi ekonomi. Lanjut rumusan masalah yaitu bagaimana mengurangi nilai recovery time saat gangguan. Dan yang kedua bagaimana menciptakan keandalan supply dengan teknologi. Dan yang ketiga bagaimana menekan biaya operasi agar lebih efisien. Nah, tujuan penelitian adalah mengembangkan teknologi GFLO untuk kemudahan lokalisir gangguan suplai listrik dan menyediakan teknologi yang dapat bekerja dengan teknologi assisting. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kinerja SID. Batasan masalah adalah fokus penurunan nilai recovery time pada kinerja SID, lalu tidak mencakup pengembangan infrastruktur baru, namun evaluasi penggunaan GFLO dan evaluasi penggunaan metode balance scorecard tidak membahas detail teknologi secara mendalam. Nah, untuk kajian pusaka dapat dilanjutkan oleh Mas Faris. Silakan Mas Faris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian pustaka, yang pertama itu GFD sendiri. Apa sih definisinya itu? GFD sendiri itu kepanjangan dari Ground Fault Detector, yaitu merupakan suatu alat untuk mendeteksi arus gangguan pada saluran kabel tegangan menengah. Apa sih kelebihannya? Yaitu dapat menentukan titik gangguan di mana eh, ketika misalnya di GFD itu memperoleh data arus gangguan, maka GFD itu akan menyala secara otomatis yang menandakan bahwa di segmen tersebut dialiri arus gangguan. Nah, kekurangannya itu harus mengecek gardu satu persatu untuk melihat indikator. Jadi sistem yang sekarang itu masih sistem konvensional di mana eh, dibutuhkan petugas untuk mengecek setiap gardu untuk melihat lampu-lampu GFD mana aja yang menyala dan mana saja yang tidak menyala. Nah, kemudian eh, bagaimana dengan GFL online? Jadi ini ada suatu inovasi di mana di GFL online itu dapat menentukan titik gangguan secara tepat dan tidak perlu pengecekan gardu satu persatu. Nah, yang kedua itu dapat sinkron dengan sistem SCADA sehingga dapat meningkatkan kinerja SCADA. Jadi yang tadinya dia konvensional harus didatangi satu persatu dengan menggunakan GFLO ini atau itu dia bisa langsung menentukan titik gangguan tanpa ada pengecekan ke gardu-gardu. Baik, kemudian teknologi GFLO dan tantangannya. Jadi teknologi GFLO itu teknologi dapat menentukan titik gangguan secara tepat. Yang keunggulannya itu peralatan bekerja dengan real time sehingga tidak ada delay time. Prototipe awal menunjukkan pengurangan biaya operasional hingga 20%. Apa sih tantangannya? Tantangannya itu biaya awal.
di mana kebutuhan provider internet dan penggantian power supply secara berkala itu membutuhkan biaya investasi atau biaya awal yang cukup lumayan besar, mengingat bahwa jumlah gardu PLN sendiri di UIT Banten itu ada sekitar sampai 6.000 gardu. Kemudian lanjut metodologi penelitian. Metode dan jenis penelitian itu di sini metode balance scorecard, yaitu metode balance scorecard merupakan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan fungsi bisnis internal dan hasil eksternal. Perspektif meliputi satu pelanggan, yaitu meningkatkan kecepatan respon dan pemulihan gangguan. Yang kedua keuangan, yaitu meningkatkan keandalan jaringan dan mempersingkat recovery time. Probis internal itu meningkatkan infrastruktur pendukung GFLO, pembelajaran dan pertemuan yaitu upskilling pegawai dan pengembangan tools GFLO. Jenis penelitian, kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua kuantitatif yaitu pengumpulan data teknis secara gangguan, recovery time, dan energi not cell. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Bapak Nahim Apalagi, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah terkait metodologi penelitian ini ada 3 tahap. Yang pertama itu pengumpulan data, kemudian pengujian instrumen GFLO, dan pengujian dan evaluasi. Di mana tahap pertama pengumpulan data itu adalah pengumpulan data gangguan ya, kemudian recovery time, ENS, kemudian wawancara langsung dengan user terkait. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengujian instrumen dari GFLO ini, yaitu memasang alat GFLO ini pada gardu distribusi, kemudian memastikan GFLO ini berjalan dengan baik. Kemudian tahap akhirnya adalah pengujian dan evaluasi, di mana setelah GFLO ini terpasang, maka perlu dilakukan evaluasi selama memasang GFLO ini dan kemudian diuji untuk memperlihatkan hasil perbaikan dari kinerja pada SAIDI. Next. Hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama adalah analisis masalah GFD konvensional. Ini di mana GFD konvensional ini terkait dengan ketepatan titik lokalisir, di mana indikator gangguan ini hanya dipasang pada pintu gardu. Jadi pada melakukan pengecekan gardu satu persatu saat gangguan ini meningkatkan kesalahan membaca arah gangguan. Kemudian ini tentunya terjadi tingkat error yang cukup tinggi. Kemudian solusi dari pengembangan GFLO ini yang pertama terkait teknologi, di mana GFLO ini menggunakan teknologi internet untuk memantauannya secara real time. Kemudian penentuan titik gangguan secara tepat agar dapat dilakukan lokalisir gangguan secara langsung. Sehingga ini nantinya tidak terjadi kesalahan arah dalam menentukan titik gangguan. Next, Pak Faris. Kemudian implementasi dari metode balance scorecard ini yang pertama itu dari perspektif keuangan, kemudian ada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di mana keuangan ini tentunya meningkatkan keandalan untuk menekan jumlah NS. Kemudian dari perspektif pelanggan, ini tentunya meningkatkan tingkat dari kepuasan pelanggan itu sendiri. Dan sejalan dengan visi dari PLN yaitu untuk memantau KPI yang relevan dan kemudian mempercepat pemulihan gangguan. Kemudian perspektif proses bisnis internal, ini di mana kesiapan peralatan SCADA untuk mendukung GFLO ini, kemudian kesiapan sarana dan prasarananya dalam integrasikan GFLO, kemudian kesiapan proses dalam rangkaian operasi dan pemeliharaan SCADA. Kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ini di mana pengembangan kemampuan khususnya SDM, mayoritas responden ini menjawab sangat signifikan dan motivasi SDM ini mayoritas respondennya menjawab sangat siap ya dan sangat signifikan. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama adalah dari perspektif keuangan itu, NS-nya itu mencapai 87,26% dari target yang ditetapkan. Ini artinya menunjukkan upaya yang sangat tinggi ya atau sangat efisien dalam mengurangi kerugian energi. Kemudian realisasi SAIDI-nya ini mencapai 89,32%. Artinya ini keberhasilan dari PLN di Banten ini dalam meminimalisir terkait durasi pemadaman tadi. Kemudian ada beberapa isu yang terungkap dari proses perspektif bisnis internal tadi, terutama dalam kesiapan peralatan SCADA, yang masing-masing itu mencapai 85,6 dan 85% dari target. Artinya ini menandakan kebutuhan untuk meningkatkan dalam manajemen operasional pelatihan staf. Kemudian tingkat kepercayaan yang tinggi dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
mencapai di atas 95%. Ini menunjukkan komitmen terhadap pengembangan SDM dan penilaian kinerja yang sesuai dengan pencapaian, yang mendukung operasi yang efisien dan efektif serta pertumbuhan berkelanjutan. Saran, sarannya yang pertama itu eh, mengintensifkan ya teknologi deteksi dan diagnostik yang dapat mengidentifikasi dan minimalkan gangguan sebelum berakibat ke pemadaman meluas. Kemudian terus mengembangkan dan mengintegrasikan sistem respon pelanggan untuk mempercepat penyelesaian keluhan dan gangguan. Kemudian memperbarui dan mengoptimalkan peralatan SCADA secara berkala untuk memastikan kesiapan dan responsivitas teknologi yang tinggi terhadap insiden. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan inisiatif pembelajaran yang berkelanjutan atau continuous improvement ya dan continuous learning untuk eh, adaptable terhadap perubahan teknologi dan best practice industri untuk memastikan keunggulan terkait dengan kompetitif SDM. Next, Pak Faris. Ini daftar pustaka yang udah kami kumpulkan terkait dari penelitian kami, yaitu dari Hartati, Januari 2012 terkait pengukuran kinerja RSUD Dr. Mawardi Surakarta. Kemudian ada dari Erik tahun 96 terkait teknik analisis keuangan. Kemudian dari Kaplan Robert dan David P. Norton terkait dengan transforming the balance scorecard from performance measurement to strategic management. Dan Yurniwati itu kinerja perusahaan diukur dengan balance scorecard. Kemudian ada Mulyadi dan Joni Setiawan terkait dengan sistem perencanaan kepala manajemen. Next, Pak Faris. Ya, mungkin Ya, sekian mungkin sekian. presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.